Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang perlu kamu ketahui saat ini. Oke Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Kartu pertama di sini kita punya Black Newman. Kartu kedua di sini ada The Empress. Kartu ketiga di sini kita punya Ace of Swords. Kartu keempat di sini ada Nine of Wands. Kartu kelima di sini kita punya Seven of Pentacles. Dan kartu yang keenam di sini ada White Newman. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini di sini kita punya Queen of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, ini adalah alasan ataupun kartu ini menggambarkan di mana semuanya berubah, situasinya menjadi lebih baik, keadaanmu menjadi lebih maju dan berkembang, serta orang-orang menjadi lebih mampu menerimamu, lebih mampu menghargaimu. Yang dulunya menjauh, akhirnya ingin mendekat, berteman, bersahabat, ataupun berkegiatan dengan dirimu. Karena apa? Karena kamu memiliki kemuliaan di dalam hatimu. Memiliki sikap yang dewasa, sikap yang elegan, serta sabar di dalam menjalani setiap hari-harimu. Di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun kenyataan yang memang tidak kamu inginkan. Ataupun kamu begitu elegan, begitu tenang menyikapi bagaimana perlakuan buruk orang lain kepada dirimu. Ya, ada yang selalu meremehkan, merendahkan, ada yang seolah-olah terlihat menjauh, menghindar di saat bertemu kamu. Ya, tetapi dengan kemuliaan hatimu, kamu mencoba memaklumi, mentolerir. Kenapa mereka demikian? Kamu anggap ini sebagai sebuah hal yang sangat wajar. Karena memang belum ada yang bisa kamu banggakan. Belum ada yang bisa kamu andalkan di dalam kehidupanmu. Makanya kamu coba memaklumi itu. Mencoba menerima itu. Dan di saat kamu dapati sebuah kegagalan, ada kesalahan terhadap pengambilan keputusan, terhadap mengambil langkah, sehingga kamu terpuruk, sehingga keadaan kehidupanmu menjadi lebih berada di titik bawah. Di sini kamu belajar. Kamu cari tahu nih di mana kesalahanmu. Kamu cari tahu di mana tata letak yang kurang tepat sehingga kegiatanmu berjalan mundur ataupun gagal. Ya. Pada akhirnya kamu mampu terus belajar, terus menggali potensimu, terus memperbaiki dirimu. Sehingga di saat kembali dapatkan peluang, dapatkan kesempatan, di saat itulah kamu lebih mampu berikan yang terbaik. Karena kemampuanmu, potensimu, skillmu sudah semakin terasah, sudah semakin bertambah. Sehingga kamu mulai menghasilkan karya-karya terbaik dari setiap kegiatanmu. Sehingga hal inilah yang membuka mata dan hati. Seperti bos, majikan, kepala kantor, kepala bidang yang selama ini selalu memandangmu sebelah mata. Yang selama ini seolah nggak melihat dirimu. Dan pada akhirnya, mata
telinga, hati mereka terbuka. Melihat hasil karyamu, melihat apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu hasilkan. Sehingga di saat ada job, di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, tentunya itu mulai tertuju kepada dirimu. Dan hal ini tentu mendatangkan rezeki yang semakin mengalir deras untuk hidupmu. Dan dengan rezeki yang baik, keberlimpahan yang mulai datang dengan lancar, maka kamu akan mampu kembali bahagiakan, kembali mampu persembahkan rasa nyaman untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan pada akhirnya inilah yang membuatmu mampu menumbangkan, menuntaskan, memangkas habis setiap hal sulit, setiap kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidupmu selama ini. Serta kamu mampu mengambil hati, merebut hati mereka-mereka yang dulunya selalu negatif, selalu menutup diri, selalu menjauhimu, menjadi lebih positif, menjadi lebih menerimamu, menjadi lebih ingin dekat dengan dirimu untuk berkomunikasi, untuk berteman, untuk bersahabat, ataupun hal lainnya. Dan ini adalah berkah yang benar-benar terjadi karena buah kesabaranmu, sikap yang elegan, sikap yang dewasa, serta kemuliaan hatimu untuk selalu bisa menerima kenyataan dan belajar dari kesalahan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Black Newman. Nah, benar kan? Banyak energi negatif. Banyak hal buruk yang terjadi di sekitarmu selama ini. Ya. Tetapi hal ini justru tidak membuatmu malah menjadi lebih negatif. Justru hal inilah yang membuat kamu semakin termotivasi, semakin optimis untuk bisa membuktikan, bukan untuk orang lainnya, membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Sehingga di saat kamu mampu membuktikan itu, di saat itulah bukti nyata yang terjadi ini mampu membuka mata hati dan untuk mereka-mereka yang dulunya selalu berpikiran remeh, memandangmu sebelah mata selama ini. Ya, makanya energi negatif yang ada ini benar-benar mampu kamu kikis, mampu kamu tuntaskan, mampu kamu selesaikan jauh dari dalam kehidupanmu. Yang dulunya mereka nggak respect, nggak respon, ya, saling menjauh begitu ya. Akhirnya mereka yang berbalik untuk mendukungmu, mensupportmu. Karena mereka sadari ada kekeliruan di dalam diri mereka terhadap menilai dan memandang siapa dirimu sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Empress. Nah, benar kan? Ini adalah rasa nyaman. Rasa nyaman yang mampu kamu berikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu, termasuk mereka-mereka yang dulu selalu berbuat buruk terhadap dirimu. Tetapi kamu tidak memperlakukan mereka secara buruk. Justru kamu telah memaafkan mereka. Karena apa ada rasa nyaman orang terhadap dirimu? Karena kamu adalah seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki untuk di-share, untuk dibagikan, untuk berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Makanya inilah yang membuat kamu mampu menumbangkan kesombongan mereka, menumbangkan keangkuhan mereka-mereka yang negatif selama ini terhadap dirimu. Kamu mampu merebut hati mereka, merubah cara pandang mereka terhadap menilai orang lain. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, jelas ini kesuksesan. Kamu akan lebih sukses, akan lebih berhasil baik di dalam karir, di dalam kegiatan, ataupun di dalam menjalani hari-harimu menjadi jauh lebih baik. Dikarenakan apa? Karena kamu memiliki ide, gagasan, pemikiran, dan selalu ingin belajar, selalu ingin memperbaiki diri. Jadi kamu nggak pernah baperan, nggak pernah lama-lama di dalam sebuah situasi sulit, ya, nggak pernah berlama-lama di dalam
kekalahan begitu ya, kegagalan begitu, kamu pasti ingin segera move on. Ingin segera memulai kembali, mencoba lagi, mengulang lagi. Walaupun hasilnya nanti nggak sesuai dengan keinginan, ya, tetapi kamu nggak berusaha untuk terus memperbaikinya. Di saat kamu lakukan ini berulang kali, maka kesuksesan, keberhasilan benar-benar akan ada di hadapanmu, akan ada di dalam kehidupanmu, dan ini disambut baik, ya. Untuk orang-orang yang kamu sayangi. Di sini ada tangan-tangan yang menyambutmu dengan hangat. Menyambut keberhasilanmu dengan penuh sukacita. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini adalah surprise ya, ataupun kejutan, ataupun rewards ya, yang akan kamu terima, yang akan diberikan alam semesta kepada dirimu. Yaitu apa? Ini adalah hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang di luar ekspektasimu, di luar perkiraanmu akan datang ke dalam kehidupanmu. Ya, bisa jadi dalam bentuk teman dan sahabat yang baik, ya, ataupun dalam bentuk peluang dan kesempatan yang gak putus-putus datang ke dalam kehidupanmu, ataupun hadirnya keberkahan, hadirnya keberuntungan pada setiap langkah yang kamu jalankan saat ini. Dan ini karena apa? Ini karena kebesaran hatimu, karena kesabaranmu, karena sikap yang elegan yang kamu miliki selama ini. Karena kamu tahu nih, keadaan sulit yang kamu dapati selama ini, itu tentunya akan mampu kamu tanggung, akan mampu kamu lewati. Karena setiap cobaan yang kita dapati, itu diberikan oleh Sang Pencipta karena Dia tahu kita mampu untuk menanggungnya, mampu untuk melewatinya. Oke, makanya ini adalah reward, bisa jadi surprise, kejutan, hal-hal yang tidak terduga yang akan segera datang ke dalam kehidupanmu. Dan itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa, hal-hal baik yang mungkin di luar dari bayanganmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jelas ini adalah kesabaran, ya, kegigihan, ketekunan untuk berproses, untuk mencintai setiap proses, setiap perjalanan yang ada di dalam kehidupanmu, sehingga akan ada hasil yang baik, akan ada buah-buah yang manis yang akan kamu petik untuk hidupmu selanjutnya, untuk hidupmu di masa mendatang. Oke, jadi jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk mencintai proses di dalam kehidupan kita. Karena bisa saja inilah awal dari hasil yang akan nanti kita terima. Jika kita cintai proses, jika kita lakukan yang terbaik, maka hasil yang baik juga akan kita petik. Tetapi sebaliknya, jika yang kita lakukan hanyalah biasa-biasa saja, ataupun gak melakukan sama sekali, jangan berharap hasil yang baik yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya White Newman. Nah, benar, ini adalah energi positif, keberkahan, keberuntungan, keberlimpahan, ataupun peluang-peluang. Nah, kenapa energi positif ini datang ke dalam kehidupan? Inilah mungkin jawaban dari setiap usaha, dari setiap perbuatan baik, dari setiap sikap yang positif, sikap yang elegan untuk siapapun. Maka energi positif ini bisa menjadi sebagai berkah, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mampu menumbangkan, merobohkan keangkuhan, kesombongan mereka-mereka yang dulunya negatif menjadi lebih baik, dan kamu mampu mengambil hati siapapun dengan sikap yang elegan, dengan aura, dengan pesona, dengan kualitas yang semakin baik di dalam dirimu, sehingga kesulitanmu akan berganti dengan kemudahan. Kesedihanmu akan berganti dengan kebahagiaan. Dan tentunya kesejahteraan
rasa nyaman akan benar-benar menjadi milikmu dan akan mampu kamu berikan untuk siapapun yang ada di sekitar. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.